Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 15. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya saat Kang Maru sudah menyerah untuk datang ke pertandingan, tiba-tiba saja Balmond datang dengan motor ninjanya meminta Kang Maru untuk segera ikut dengannya. Di jalanan rombongan anak SMA Haja sudah bersiap dengan motor mereka membukakan jalan untuk Balmond dan Kang Maru. Rombongan itu dipimpin oleh si Jambul Kuning yang berteriak dengan lantang meminta mereka semua untuk membukakan jalan dan jangan sampai ada satupun orang yang menghalangi. Jambul Kuning juga berteriak memberi semangat kepada Kang Maru agar jangan menyerah. Kang Maru memegang erat Balmond yang melaju kencang dan menanyakan mengapa Balmond menolongnya sampai seperti ini. Layaknya pria sejati, Balmond mengungkapkan bahwa pada awalnya ia memang membenci Kang Maru dan ia mengira kalau Kang Maru sudah merebut tempatnya. Tapi selama ini ia telah lama bermain sepak bola bukan karena ia membencinya, hanya saja ia memilih jalan ini dan terus-terusan melakukannya tanpa terlalu berusaha keras. Ia hanya tak ingin berhenti dan terus bermain tanpa melakukan hal yang lain. Balmond mengungkapkan bahwa sebenarnya ia lebih penakut dari yang Kang Maru kira karena ia hanya sekedar ikut-ikutan dan ingin terlibat dalam sepak bola, tapi dengan kemunculan Kang Maru ia pun menjadi tertekan oleh seorang pemula. Atas hal ini harga dirinya pun hancur dan akhirnya ia melampiaskannya kepada Kang Maru. Namun ia juga akhirnya mendapatkan dan mengakui bahwa selama ini bakatnya bukanlah di sepak bola melainkan adalah memasak. Hal itu ia ketahui ketika ia berusaha membelikan Kang Maru makanan yang enak yang entah mengapa ia juga menikmatinya. Balmond berterima kasih kepada Kang Maru karena berkat dirinya ia tidak menyesal untuk berhenti bermain sepak bola dan telah menemukan jalan hidupnya yang sebenarnya dengan memasak. Tak lama polisi patroli pun muncul di belakang mereka meminta mereka semua untuk berhenti. Jambul Kuning yang memimpin rombongan sangat menikmati aksinya berteriak meminta mereka semua agar jangan sampai berhenti dan kalah dengan polisi di belakang mereka. Ia berteriak meminta Balmond untuk memastikan Kang Maru sampai dengan selamat karena mereka akan membantu semampu mereka. Balmond pun menambah kecepatannya dan melaju cepat meninggalkan rombongan. Tak lama si Jambul Kuning dan yang lainnya akhirnya tertangkap di mana Jambul Kuning membujuk polisi tersebut untuk melepaskan mereka satu kali ini saja karena mereka hanyalah anak SMA. Polisi itu tak peduli dan langsung membawa mereka pergi tanpa mengatakan apapun di mana si Jambul Kuning hanya bisa tertawa panik dibawa pergi. Sementara di Stadion Sewon saat ini waktu telah berjalan 20 menit di babak pertama dan saat ini skornya telah menjadi 3-0 di mana SMA Sewon yang memimpin. Di menit sebelumnya Shin Dong-wook memberikan umpan jauh kepada Lee Jae-ho yang berlari cepat ke depan. Lee Jae-ho berhasil mengamankan bola dan dijaga dengan ketat oleh Seng Ho. Namun dengan mudahnya Lee Jae-ho mengecoh dan lepas dari penjagaan dengan kemampuan dribblenya yang hebat. Seng Ho tersungkur di tanah benar-benar merasa kesal karena ia sama sekali tak bisa menghentikan Lee Jae-ho. Lee Jae-ho langsung memberikan umpan silang masuk ke area penalti di mana di sana sudah ada Kim Dong yang bersiap menyambut bola tersebut. Duel di udara terjadi antara Kim Dong dan Jong San-won namun Kim Dong berhasil mendapatkan bola tersebut dan langsung menanduknya masuk ke dalam gawang. Dengan ini SMA Haja kebobolan 2 kali karena umpan yang dimulai dari Shin Dong-wook yang membuat rute serangan. Atas hal ini SMA Haja semakin berhati-hati dengan Shin Dong-wook bahkan sampai keluar dari garis pertahanan hanya untuk menjaganya dengan 2 orang. Dari luar lapangan Hong Hak-chul berteriak memanggil Lee Jae-ho. Ia tersenyum tipis dan memberitahukan bahwa tim lawan sedang keluar dari pertahanan dan ia mendengar kalau penjaga gawangnya itu adalah anak dari tahun pertama. Ini pertama kalinya dia bermain di SMA jadi tangannya pasti sangat berkeringat. Mendengarnya Lee Jae-ho tersenyum tipis bersiap menjalankan aksinya. Lee Jae-ho langsung melepaskan tendangan kuat mengincar penjaga gawang tahun pertama yang tidak berpengalaman, dan hasilnya ia berhasil mencetak gol dengan jarak yang cukup jauh sesuai dengan perkiraannya. SMA Haja selalu melakukan penyerangan tetapi umpan lurus Lee Min-yong yang hanya selalu fokus kepada Jambul Merah dan Yong Jae membuat serangan mereka sangat tumpul, dan akhirnya mereka pun selalu berakhir gagal karena keraguan-raguan Lee Min-yong untuk memberikan umpan. Itulah kenapa bagaimana skornya bisa menjadi 3-0 seperti sekarang ini. Lee Jae-ho kemudian menghampiri Seng Ho dan sedikit memanas-manasinya. Ia mengatakan bahwa kemampuan Seng Ho sungguh sangat mengecewakan yang levelnya tidak lebih hanya seorang bocah SMP. Mendengarnya Seng Ho tak membalasnya sama sekali dan hanya memilih diam memandangi Lee Jae-ho yang entah apa yang ia pikirkan.
Sung Siwo berteriak untuk membangkitkan semangat mereka semua. Sung Siwo mengatakan kalau ini bukanlah apa-apa, tidak masalah jika mereka tertinggal beberapa gol, mereka hanya perlu melakukan sesuai dengan apa yang mereka persiapkan sebelumnya dan melakukan permainan yang sudah mereka rencanakan karena hanya itu yang mereka miliki saat ini. Pertandingan kemudian kembali dilanjutkan di mana mereka semua menyerang secara bersamaan dengan Sung Siwo sebagai pusat serangannya. Seorang pemain lawan bernama Sim Yong-so mengatakan kepada Shin Dong-wook yang berada di sampingnya kalau sebenarnya tidak masalah jika pemain SMA Haja menyerah, tapi sepertinya mereka punya nyali juga dan semangat untuk tetap menantang mereka. Sementara itu Sung Siwo dan Seng Ho terus melaju cepat ke depan dengan melakukan umpan 1-2. Seorang pemain lawan kita sebut saja Budi muncul dan mencoba menghentikan Sung Siwo. Ia bergumam meremehkan Sung Siwo dengan mengatakan bahwa ia pasti bisa merebut bola dengan mudah. Sung Siwo seketika langsung menghentikan langkahnya dan bergerak memutari Budi. Sung Siwo berhasil mempermainkan Budi dengan santainya di mana ini membuat Budi merasa kesal. Ia bergumam dengan raut wajah kesal mengumpat menyebut Sung Siwo dasar bocah bajingan. Tak menyerah Budi dengan cepat mengejar Sung Siwo dan melompat untuk menghentikan pergerakannya. Namun lagi-lagi Sung Siwo mengecohnya dan berhasil lolos dengan mudah. Seng Ho yang berlari cepat ke depan meminta Sung Siwo untuk memberikan bolanya. Sung Siwo langsung melakukan umpan terobosan di mana Seng Ho berhasil lolos dari penjagaan. Seng Ho mendribel bola cepat ke depan masuk ke area penalti sambil bergumam mengatakan bahwa sepertinya rencana mereka berhasil. Beberapa hari sebelum pertandingan, Sung Siwo mengumpulkan mereka semua dan mengatur strategi. Sung Siwo memberitahukan bahwa ketika serangan dilakukan maka mereka akan menyerang dari samping. Kedua pemain sayap akan melebarkan jarak untuk membuat pemain tengah lawan menyebar. Sung Siwo mengatakan ia Jambul Merah dan Kang Maru akan membantu dari sayap. Mereka akan membuat koneksi dan menyerang secara bersamaan ke depan. Dan orang yang memiliki skill untuk menerobos masuk ke pertahanan lawan adalah Yong Jae dan Seng Ho. Ini akan bagus jika mereka berhasil menerobos pertahanan lawan tapi orang yang mendapatkan bola harus mengumpan balik bola kepadanya atau kepada Jambul Merah atau Kang Maru. Tapi jika salah satu pemain sayap yang mendapatkan bola, mereka bertiga akan pergi menuju ke area yang berlawanan lalu pemain belakang lawan akan melihat mereka berlari dan pemain lawan akan mengejar mereka dengan rasa panik, dan pada saat itulah Yong Jae pemain sayap yang berada di area sayap kanan akan menuju ke area lain untuk membantu Seng Ho. Seng Ho akan melakukan umpan silang dan Yong Jae akan langsung mengeksekusinya dan seperti itulah cara kerjanya dan begitu juga sebaliknya jika Yong Jae yang berhasil menerobos pertahanan lawan. Sung Siwo mengungkapkan bahwa mereka harus melakukan ini karena mereka tidak akan bisa mencetak gol dengan cara biasa. Skill dari setiap pemain lawan sangat luar biasa, jadi setiap detail dari strategi ini harus berhasil dan berjalan lancar agar mereka bisa mencetak gol. Kembali ke pertandingan, Sung Siwo menatap Yong Jae untuk memberitahunya bahwa mereka akan melakukannya sesuai dengan strategi yang sudah mereka buat. Sung Siwo dan yang lainnya dengan cepat berlari berlawanan dari Seng Ho untuk menarik pemain bertahan dari tim lawan. Sementara itu Yong Jae juga langsung berlari meninggalkan posisinya menghampiri Seng Ho di sisi lain lapangan. Kim Jin-wo yang melihatnya merasa kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apakah mereka sedang melakukan pertukaran posisi pemain secara mendadak atau apakah sedang terjadi perubahan strategi. Sementara itu di sisi lain lapangan dengan cepat Lee Jae-ho muncul untuk menghentikan Seng Ho. Ia tersenyum dan menantang Seng Ho untuk menunjukkan kemampuan dan bakatnya untuk melewatinya jika Seng Ho benar memiliki kemampuan. Lee Jae-ho mengatakan tapi jika dia takut maka Seng Ho bisa mengumpan bola itu kepada rekannya layaknya seorang pengecut. Sontak Seng Ho langsung menggiring bolanya ke samping dengan cukup kuat untuk mengecoh Lee Jae-ho. Bola tersebut melaju cukup cepat di mana mereka berdua berlari sekuat tenaga untuk mengejarnya. Park Cha-dol yang melihatnya mengatakan bahwa sepertinya Seng Ho terlalu gugup saat berhadapan dengan Lee Jae-ho sehingga dia tak sengaja menendang bolanya terlalu kuat. Sementara itu Yuna yang berada di samping Park Cha-dol tak begitu peduli dengan pertandingan ini dan hanya terus menatap layar HP-nya dengan perasaan khawatir menantikan kabar Kang Maru. Lee Jae-ho tersenyum mengejar bola dan bergumam mengatakan bahwa sepertinya bola akan keluar karena bocah ini menendangnya terlalu keras. Lee Jae-ho sangat yakin bahwa Seng Ho pasti tidak akan bisa mengejar bolanya, dan sekalipun dia bisa mengejarnya maka bola itu tetap akan keluar lapangan. Tepat saat bola akan keluar dari garis Seng Ho langsung melompat menahan bola tersebut dengan ujung kakinya dan menariknya kembali. Ia kemudian langsung menendang bola ke belakang menggunakan kaki belakangnya melewati kedua kaki Lee Jae-ho.
Setelah itu Seng Ho kembali mengejar bola tersebut di mana ini membuat semua pemain lawan terkejut melihat aksi Seng Ho barusan. Park Chadol yang melihatnya juga tak menyangka kalau Seng Ho bisa melakukannya dan berhasil memenangkan duel melawan Lee Jae-ho. Yuna yang ternyata juga melihatnya merasa kagum melihat penampilan Seng Ho dan tak bisa berkata-kata. Kim Jin-woo yang merasa kalau ada yang janggal ia pun berlari mengikuti Yong Jae dari belakang. Ia memilih berlari ke arah yang berlawanan dari rekannya yang lain yang mencoba menghentikan Sung Si-woo dan beberapa pemain lainnya. Sontak si jambul merah tiba-tiba muncul dan memasang tubuhnya menghentikan pergerakan Kim Jin-woo yang sedang mengejar Yong Jae. Ia menabrak si jambul merah dengan cukup keras yang membuatnya merasa kesal. Ia dengan perasaan kesal menanyakan apakah si jambul merah sudah gila, bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini kepada pemain. Lee Jae-ho menanyakan apakah dia berpikir ini adalah permainan basket. Si jambul merah hanya tersenyum layaknya penjahat sambil meminta maaf. Ia memberitahukan bahwa satu-satunya bakat yang ia miliki adalah tubuh besarnya ini. Merasa kesal sontak Kim Jin-woo berteriak mengangkat tangannya memanggil wasit meminta tolong kalau di sini sedang terjadi pelanggaran. Namun wasit tersebut mengabaikannya dan tetap melanjutkan pertandingan. Yong Jae akhirnya datang dan tepat berada di depan gawang meminta Seng Ho untuk memberinya bola. Seng Ho melihatnya dan bersiap memberikan umpan. Namun sekilas ia kembali teringat perkataan Kim Dong yang meremehkannya. Ia juga mengingat bagaimana Lee Jae-ho yang menganggapnya remeh yang mengatakan bahwa kemampuannya sungguh mengecewakan. Seng Ho yang merasa tidak terima akhirnya meluapkan semuanya dengan perasaan kesal bersiap menendang bola. Ia sudah tak peduli lagi dengan rencana mereka dan langsung melepaskan tendangan kuat untuk membuktikan dirinya dari sudut yang sulit. Melihatnya mereka semua benar-benar merasa sangat kesal mengumpat menyebut Seng Ho dasar bajingan sialan. Bola yang ditendang Seng Ho melaju dengan sangat cepat dan kuat ke arah wajah penjaga gawang. Melihat bola itu dia bergumam mengatakan bahwa sepertinya ia sudah tidak bisa menghentikan bola ini dengan tangannya dan satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menahannya dengan wajahnya. Hantaman keras seketika terjadi di mana bola tersebut benar-benar ditahan menggunakan wajahnya dan memantul keras ke atas. Bola tersebut melambung tinggi di atas mereka di mana Sung Si-woo dan si jambul merah telah bersiap melompat untuk mengamankan bola tersebut. Dengan cepat penjaga gawang langsung berlari dan melompat mengamankan bola tersebut lebih dulu. Ia bermain layaknya penjaga gawang yang profesional dengan sigap melakukan tugasnya walaupun ia baru saja terkena hantaman keras yang membuat hidungnya berdarah. Ia langsung melepaskan tendangan jauh ke depan untuk melakukan serangan balik. Ia berdiri dengan tegak penuh percaya diri dengan darah yang bercucuran dari hidungnya menegaskan bahwa dia bukanlah kiper pemula yang bisa mereka remehkan. Dengan cepat Sung Si-woo dan yang lainnya segera berlari kembali ke garis pertahanan untuk bertahan. Sambil terus berlari mundur Sung Si-woo terus memandangi Seng Ho dengan perasaan sangat kesal menyebutnya dasar bocah bodoh. Lee Jae-ho kemudian menghampiri Seng Ho sambil memegang kepalanya layaknya seorang bocah. Lee Jae-ho tertawa memberitahu Seng Ho bahwa tendangannya tadi sudah bagus namun sayangnya bolanya tidak masuk. Seng Ho yang kesal menepis tangan Lee Jae-ho dan menyuruhnya untuk meninggalkannya, di mana Lee Jae-ho hanya tertawa meminta Seng Ho agar tak perlu terlalu kasar. Dari belakang Yong Jae juga menatap Seng Ho dengan perasaan kesal dan terus mengumpat menyebutnya dasar bajingan egois. Dengan serangan balik yang dilancarkan SMA Sewon Kim Dong kembali mencetak gol karena pertahanan tim lawan sangat longgar. Dengan ini skor telah menjadi 4-0 di mana para pemain cadangan SMA Sewon bersorak begitu antusias menyebut Kim Dong adalah yang terbaik karena dia telah berhasil mendapatkan hat-trick dengan menciptakan gol 3 kali berturut-turut. Kim Dong menghampiri Seng Ho dan mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi menyombongkan dirinya. Seng Ho yang kesal lantas menanyakan apa yang dia inginkan. Kim Dong menjawabnya bahwa ia hanya sedikit kesal karena semuanya berpikir kalau Seng Ho adalah merupakan pemain terbaik. Sambil mengumpat Kim Dong menegaskan kepada Seng Ho bahwa ia akan mengakhiri rumor palsu itu hari ini juga. Di waktu yang bersamaan Sung Si-woo juga menghampiri Seng Ho dengan perasaan sangat kesal berteriak menanyakan apakah Seng Ho sedang bercanda dengannya. Mereka berdua menghentikan Sung Si-woo yang mengamuk dan memintanya untuk tenang dulu karena pertandingannya masih berlangsung. Sung Si-woo terus berteriak memarahi Seng Ho karena dia telah mengacaukan semuanya. Ia menanyakan apakah Seng Ho tidak tahu kalau mereka juga sudah berjuang dengan keras namun Seng Ho malah bersikap egois. Sung Si-woo terus mengoceh di mana Seng Ho hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Sementara itu perlahan sifat egois Yong Jae juga mulai kembali muncul karena merasa telah dikhianati sama seperti yang dulu-dulu. Ia menoleh menatap para pencari bakat yang berada di atasnya dan berniat membuktikan dirinya. Yong Jae mengatakan lagi pula tim ini akan segera dibubarkan jadi ia hanya perlu bertahan sedikit lagi dan akan mulai bermain sedikit. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya?
Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.